Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti masuk semua ya anak-anak. Masih ingat tidak materi sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Iya, benar sekali. Kita membahas tentang 8 unsur-unsur lingkaran. Ada apa aja unsur-unsur lingkaran itu? Mari kita bernyanyi bersama-sama supaya lebih hafal lagi ya. 1, 2, 3. Hayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pusat lingkaran atau titik tengah. Lalu jari-jari dan juga diameter, busur dan tali busur, juring serta tembereng, dan yang terakhir adalah apotema. 8 unsur lingkaran, mari kita hafalkan. Ada 8 unsur-unsur lingkaran. Oke, berarti masih ingat ya 8 unsur lingkaran. Lalu, kalau kita ingin tahu seberapa panjang untuk mengelilingi lingkaran, kita harus tahu rumus lingkaran. Tapi sebelum itu, kita harus mengenal jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, dan pi terlebih dahulu ya. Untuk membahas lebih lanjut, maka hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mendengar penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengkonsepkan hubungan jari-jari dan diameter dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menentukan kesimpulan rumus keliling lingkaran dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu merumuskan konstanta pi dengan tepat. Dan yang keempat, setelah disajikan soal-soal cerita, peserta didik mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus keliling lingkaran dengan benar. Sebelum memulai pembelajarannya, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat, 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 ihi, semangat, semangat, ihi. Silahkan anak-anak amati gambar jari-jari lingkaran dan diameter lingkaran berikut ini. Sudah tahu perbedaannya? Pada materi yang sebelumnya, kita sudah belajar bagian-bagian lingkaran, yaitu jari-jari lingkaran dan diameter lingkaran. Apakah masih ingat jari-jari itu apa ya? Iya, benar sekali. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari disimbolkan dengan R. Pada gambar lingkaran tersebut, OA, OB, dan OC merupakan jari-jari lingkaran. Lalu, apakah masih ingat diameter itu apa ya? Iya, benar sekali. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Panjang diameter disimbolkan dengan D. Pada gambar tersebut, AB adalah diameter lingkaran. Oke, karena sudah tahu perbedaan jari-jari dan diameter, kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Hubungan jari-jari dan diameter. Panjang jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi, rumusnya adalah jari-jari sama dengan setengah dikali diameter. Ditulisnya yaitu R sama dengan setengah D. Jika diameternya 14 cm, maka jari-jarinya setengah dikali 14 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Sedangkan panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Jadi rumusnya adalah diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Ditulisnya yaitu D sama dengan 2 kali R. Jika jari-jarinya 7 cm,
maka diameternya 2 dikali 7 sama dengan 14 cm. Seperti itu. Mencari konstanta atau pendekatan nilai pi. Mari kita melakukan pengamatan untuk mencari tahu nilai pendekatan pi ya anak-anak. Silakan duduk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Pertama-tama, siapkan peralatannya. Ada 3 benda berbentuk lingkaran. Penggaris atau meteran, kemudian gunting, benang, pulpen, kertas, dan juga kalkulator bila perlu, karena untuk membuktikan nilai pi. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan 3 benda yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, ukurlah diameter masing-masing benda lingkaran tersebut menggunakan penggaris. Misalnya, tempat bedak ini ya, diukur diameternya. Cara mengukur diameter seperti ini. Nah, diameternya 8,1 cm. Yang ketiga, ukurlah keliling masing-masing benda lingkaran tersebut. Caranya dengan melingkarkan benang pada benda lingkaran tersebut. Dilingkarkan. Kemudian dipotong. Nah, kalau sudah, benangnya ini kita ukur menggunakan penggaris. Dan hasilnya, kelilingnya 25,1 cm. Yang keempat, bandingkan antara panjang keliling lingkaran dengan panjang diameter lingkaran. Keliling dibagi diameter, berarti 25,1 cm dibagi 8,1 cm. Itu berapa hasilnya? Ditulis di tabelnya ya. Yang kelima, buatlah kesimpulan dari hasil mengamati ketiga benda berbentuk lingkaran tersebut. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah selesai semuanya? Silahkan bagi kelompok yang mau maju mempresentasikan hasil pengamatannya ke depan. Beri tepuk tangan, karena kalian semua sudah selesai mengerjakan pengamatannya. Mari kita bahas hasilnya bersama-sama ya. Hasil pengamatan ketiga benda yang berbentuk lingkaran. Yang pertama, benda isolasi dengan diameter 8,9 cm dan kelilingnya 28 cm. Jadi, keliling dibagi diameternya hasilnya 3,14 cm. Benda yang kedua, tutup toples dengan diameter 14 cm dan kelilingnya 44 cm. Jadi, keliling dibagi diameternya hasilnya 22/7. Benda yang ketiga, cermin lingkaran, diameternya 7 cm dan kelilingnya 22 cm. Jadi, keliling dibagi diameternya hasilnya 3,14 cm. Dari ketiga benda lingkaran tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai keliling dibagi diameter disebut pi. Jadi, nilai pendekatan untuk pi adalah 22/7 atau 3,14. Berdasarkan pengamatan tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa pi sama dengan K/D atau pi sama dengan keliling dibagi diameter. Menentukan rumus keliling lingkaran. Untuk mencari panjang keliling lingkaran, yaitu sebelumnya kan sudah kita ketahui bahwa rumus pi merupakan pi sama dengan keliling dibagi diameter. Maka keliling sama dengan pi dikali diameter. Karena rumus diameter adalah 2 dikali R atau jari-jari, maka keliling sama dengan pi dikali 2 dikali R atau 2 dikali pi dikali R. Jadi, keliling lingkaran dapat ditentukan dengan 2 rumus. Yang pertama, keliling sama dengan pi dikali D atau keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Ingat ya, bahwa pi yang bernilai 22/7 digunakan jika jari-jari lingkaran atau diameter lingkaran yang panjangnya kelipatan 7, seperti 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Sedangkan pi yang bernilai 3,14 digunakan jika jari-jari lingkaran atau diameter lingkaran yang panjangnya bukan kelipatan 7.
Contoh soal, ada sebuah lingkaran diketahui kalau diameternya adalah 14 cm. Berapakah keliling lingkaran itu ya? Nah, caranya dengan rumus keliling tadi, yaitu pi dikali diameter. Karena diameternya kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan pi yang nilainya 22/7. Kita bisa coret 14 sama 7. Lalu kita kalikan dengan 22. Jadi, keliling lingkaran itu adalah 44 cm. Agar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu yuk. Silahkan berdiri ya anak-anak. Berdiri membentuk lingkaran. Lalu berpegangan tangan dengan temannya. Udah semua? Kalau Bu Guru bilang atas, angkat tangannya ke atas. Kalau Bu Guru bilang bawah, tarik tangannya ke bawah. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Atas. Bawah. Bawah. Atas. Depan. Ayo, siapa tadi yang bergerak? Kan hanya ada perintah atas dan bawah saja ya. Tidak ada perintah depan. Silahkan Benny maju ke depan untuk mendapatkan punishment. Kerjakan soal di papan tulis ya Benny. Sudah selesai mengerjakannya Benny? Oke, bagaimana anak-anak? Apakah jawabannya Benny sudah benar? Mari kita bahas bersama-sama ya. Berapa keliling lingkaran yang mempunyai jari-jari 20 cm? Karena panjang diameter lingkaran bukan merupakan kelipatan 7, maka pi sama dengan 3,14 ya anak-anak. Kita masukkan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 dikali pi dikali r. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 20. Sama dengan 125,6 cm. Jadi, jawaban Benny sudah benar ya. Kita beri tepuk tangan untuk Benny dan kita semua. Selanjutnya, kerjakan lembar kerja peserta didik kegiatan 2 tentang soal cerita permasalahan Lula dan Pak Budi ya. Sudah selesai semuanya? Mari kita bahas bersama-sama ya. Permasalahan yang pertama. Lula sedang jogging di taman yang di tengahnya ada air mancur. Jarak antara Lula dengan air mancur adalah 7 meter. Lula berhasil mengitari taman sebanyak 4 kali. Berarti berapa meter Lula jogging di taman pada hari itu ya? Kita bahas bersama-sama yuk. Jarak Lula dengan air mancur disebut jari-jari, yaitu 7 meter. Jarak yang ditempuh untuk satu putaran dari titik awal kembali ke titik yang sama disebut keliling lingkaran. Jadi, kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan pi dikali 2 dikali r. Karena panjang jari-jari lingkaran merupakan kelipatan 7, maka pi bernilai 22/7. Kita coret 7 sama 7. Lalu kita kalikan 22 dengan 2. Jadi, keliling taman itu 44 meter. Kalau satu putaran jaraknya 44 meter, berarti kalau 4 kali putaran jaraknya 44 meter dikali 4, yaitu 176 meter. Permasalahan yang kedua. Pak Budi punya kebun stroberi yang bentuknya lingkaran dan diameternya 100 meter. Pak Budi hendak membuat pagar untuk kebunnya. Berapa panjang pagar yang diperlukan Pak Budi ya anak-anak? Kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan pi dikali d. Karena panjang diameter lingkaran bukan merupakan kelipatan 7, maka pi bernilai 3,14. Lalu kita kalikan 3,14 dikali 100 sama dengan 314 meter. Jadi, Pak Budi membutuhkan panjang pagar 314 meter untuk kebunnya. Mari bersama-sama kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak.
rumus keliling lingkaran, yaitu pi dikali diameter, atau 2 dikali pi dikali jari-jari. Pi yang bernilai 22/7 digunakan jika jari-jari lingkaran atau diameter lingkaran yang panjangnya kelipatan 7. Sedangkan pi yang bernilai 3,14 digunakan jika jari-jari lingkaran dan diameter lingkaran yang panjangnya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, setelah kalian mengetahui materi tentang keliling lingkaran, Bu Guru memberikan tugas rumah untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, berupa lembar kerja peserta didik kegiatan 3 yang berisi 8 soal pilihan ganda dan 6 soal uraian. Bisa dipahami tugasnya? Oke, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.